Pancasila ini diambil dari inisiatif para ulama. Pancasila itu yang membuat adalah para ulama. Undang-undang dasar yang menyusun adalah para ulama, para cendekiawan Islam. Tentunya untuk mengembangkan pemikiran daripada Pancasila dan undang-undang dasar tentunya harus sesuai dengan fatwa ulama. Pancasila itu adalah rangkuman dari Al-Quran. Pancasila itu rangkuman dari Al-Quran. Lalu untuk mengembangkan, untuk mendefinisikan Al-Quran, mendefinisikan Pancasila tentunya harus sesuai dengan Al-Quran. Tapi prakteknya sekarang mendefinisikan Pancasila keluar dari Al-Quran. Makanya seperti ini dibuat main-main, sesuai kepentingan golongan, sesuai kepentingan partai politik, sesuai kepentingan LSM, sesuai kepentingan organisasi tertentu, sesuai kepentingan substansi tertentu. Maka dari ini, jika yang namanya peraturan keluar dari peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan semakin hancur. Semakin hari semakin hancur, semakin hari akan semakin rusak. Maka tidak ada jalan yang lebih afdal, yang lebih baik daripada jalan yang telah ditentukan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, saya mendapatkan banyak SMS tentang tanggal 11 besok hari Sabtu mau diadakan demo. Maka banyak orang yang tanya kepada kami, Habib, termasuk dari bapak-bapak dari kepolisian pun tanya, Habib ini berangkat atau tidak? Mas Besar Ridwan ini berangkat atau tidak? Bagaimana sikap kita di dalam menanggapi demonstrasi? Kita Majelis Ridwan punya guru, saya punya guru, saya punya imam. Kita semua punya imam. Maka kita tidak akan keluar dari pemikiran imam kita, tidak akan keluar dari yang telah dijawab oleh guru besar kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau mengatakan seperti yang pernah dijelaskan, bahwasannya bagaimana tentang kita untuk khuruj aulam nahruj fi mudhaharah, kita ikut atau tidak di dalam demonstrasi. Maka beliau menjawab bahwasanya yang akan saya jawab asalnya ini dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak keluar dari Al-Quran dan tidak keluar daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Intinya kita hendaknya lebih baik menghormati orang yang mau demo. Yang mau demo silahkan, yang mau demo kami persilahkan. Yang paling diutamakan adalah ukhuwah antar umat Islam. Demo merupakan satu hukumnya. Jika tidak dilarang di dalam agama, maka silahkan. Demo jika tidak dilarang di dalam peraturan negara tersebut, maka hukumnya silahkan. Jika demo ada larangan dari agama, jika demo ada larangan dari negara, maka hukumnya tidak boleh. Tapi di Indonesia ini, untuk mengekspresikan di dalam ketidakpuasan di dalam pemerintahan, maka disediakan lewat jalur hukum, yaitu yang namanya demonstrasi. Maka hukum ini secara agama legal, secara negara pun legal. Silahkan bagi yang mau demo, dan silahkan bagi mereka yang mau bergabung. Untuk kita, jangan sampai kita mencaci maki orang yang demo. Yang tidak demo, jangan mencaci maki yang demo. Yang demo pun
jangan mencaci maki yang tidak demo. Dan Habib Umar pun berpesan, bagi yang demo jangan sampai menggunakan kata-kata kotor, jangan sampai anarkis, jangan sampai berbuat sesuatu yang sehingga merugikan harga diri umat Nabi Muhammad SAW. Hindari baliho-baliho yang sifatnya caci maki, hindari baliho-baliho yang sifatnya berkata-kata jorok dan kasar, hindari daripada hal-hal yang sifatnya keluar daripada yang telah diberikan aturan oleh Nabi Muhammad, sehingga nama umat Islam akan tetap harum. Bedakan bagaimana orang yang demo mereka di pihak orang yang di luar Islam, dan bagaimana orang yang demo ketika mereka beragama Islam. Maka bagi orang-orang yang demo sudah ditampakkan di kejadian 212, rumput pun tidak diinjak, mereka datang dengan keadaan damai, pulang pun dalam keadaan damai. Ini mencerminkan umat Islam yang rahmatan lil alamin. Maka besok tanggal 11 hari Sabtu kita mengambil sikap untuk melaksanakan tahajud, sholat tasbih. Jadi demo kita untuk melaksanakan sholat tasbih. Malam kita bangun tahajud mendoakan mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengambil jalur yang aman, karena kita tahu diri iman kita lemah, ekonomi kita lemah, dan tentunya kita tidak mampu untuk turun demo. Kita mengambil jalur aman, kita mengambil jalur yang sesuai kemampuan kita, yaitu lebih baik menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendoakan mereka yang berjuang di jalan Allah, dan hindari daripada orang yang suka mencaci maki. Ada orang yang tidak demo mencaci maki yang demo, mereka lah musuh kita. Kalau ada orang yang tidak demo mencaci maki yang demo, itu musuh kita. Adapun yang demo mencaci maki yang tidak demo, itu juga musuh kita. Mereka yang mengutamakan ukhuwah, mereka adalah kawan kita. Yang demo mereka menjalin ukhuwah, itu sahabat kita. Yang tidak demo menjalin ukhuwah, itu pun juga sahabat kita. Jadi kalau ada orang yang mencaci maki, ada orang-orang yang sifat yang gembosi, ini berarti musuh kita. Biarkan mereka yang mengekspresikan. Ini jalur hukum, silahkan. Mereka yang demo, yang penting tidak anarkis, yang penting tidak melakukan hal-hal yang keluar daripada Al-Quran, tidak keluar daripada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Kita lebih baik menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini jawaban yang kita rangkum dari apa yang telah disampaikan oleh Habib Umar. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, dan sama-sama kita melakukan pembelaan mereka dengan fisik, tapi pembelaan kita dengan doa. Jangan sampai kita tidak berpihak. Oh, saya netral, saya tidak kesana dan saya tidak sini. Ini tanda orang yang munafik. Harus berpihak kita. Berpihak pada siapa? Silahkan berpihak kepada penista agama atau mereka yang memperjuangkan harga diri umat Islam. Kita tetap berjuang, tapi perjuangan kita melalui doa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus ambil sikap, nggak bisa netral. Ini nggak bisa, nggak bisa netral. Saya netral aja, tidak bisa. Ini nggak bisa netral. Harus kita ambil sikap. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan bagi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man nawasiti ilaikum wa bisalmin hafidh wa hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya ibadah zikir yang kita lakukan ke semua ini
merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing orang-orang soleh yang telah mendahului kita, sehingga nanti di akhirat kita berkumpul bersama keluarga kita dan anak cucu kita bersama orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Da'watul Tammah kali ini, di dalam pembahasan tentang masalah peringatan bagi segenap manusia, khususnya mereka yang berkecimpung di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, para pendakwah senantiasa hendaknya dia tidak netral. Para pendakwah hendaknya dia tidak membela sesuatu atau kelompok yang manfaat dan maslahat untuk golongan atau dirinya. Maka katakanlah segala sesuatu yang memang itu adalah hak dan benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jaminan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man istabharul Qur'an faqad adrajatin nubuwah baina jambai ghair annahu la yuha ilaihi." Ini untuk kita semua. Barang siapa yang menolak Al-Quran, maka telah beredar kenabian di antara dua sisinya. Hanya saja tidak diturunkan wahyu kepadanya. Mereka sebagai pembela kebenaran memiliki kedudukan seperti para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kalau nabi itu menerima wahyu, dan mereka para pendakwah yang mengatakan hak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak menerima wahyu, sama mereka. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadisnya mengatakan, ulama ummati kal anbiya bani Israel. Ulama umatku itu seperti para nabi di zaman Bani Israel. Ulama umatku memiliki kedudukan seperti para nabi. Kalau nabi memiliki mukjizat, kalau ulama memiliki karamah. Maka di dalam satu mimpi, seorang ulama besar menceritakan, bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan para nabi. Nabi Muhammad duduk di singgasana yang paling tinggi, di atas kursi yang paling mewah, sedangkan para nabi ada di samping-sampingnya. Di dalam mimpinya, Nabi Allah Musa menegur Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, engkau mengatakan di dalam salah satu hadismu." Jadi ini rupanya Nabi ini di alamnya juga senantiasa memonitor Rasulullah. Jadi apapun yang diucapkan Rasulullah diperhatikan oleh seluruh para nabi. Di antaranya seperti ini, Nabi Allah Musa mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai pemimpin kami, engkau mengatakan kalau ulamamu seperti kami ini, Nabi Bani Israel. Ulama ummata kal anbiya Bani Israel. Apakah ulama umatmu seperti kami Nabi Bani Israel? Maka mana mungkin ulama kok bisa seperti kami para nabi?" Maka pada akhirnya Rasulullah pun memanggil, "Ainal Ghazali?" Di mana Imam Ghazali? Maka akhirnya Imam Ghazali pun datang. Dan inilah kata Nabi Muhammad, seperti engkau para nabi di zaman Bani Israel. Baik, kami akan ngetes, mau dites benar atau tidak ucapan Nabi Muhammad. Dites.
Man ismuka? Siapa namamu? Ana Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Ketawa Nabiullah Musa, ini yang kau katakan seperti para nabi. Aku cuma tanya namamu, kenapa engkau jawab nama ayahmu? Kenapa engkau jawab nama kakekmu? Aku cuma tanya namamu, kenapa engkau jawab nama ayahmu, kau jawab nama kakekmu? Akhirnya beliau Imam Ghazali mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku jawab? Bolehkah aku respon daripada apa yang diucapkan oleh Nabiullah Musa? Silahkan, kata Nabi Muhammad. Baik. Wahai Nabiullah Musa, kau mengatakan namaku, maka aku jawab nama ayahku dan nama kakekku, dan kau merasa takjub. Lalu kenapa ketika engkau ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang ada di tangan kananmu, engkau jawab, ini adalah tongkatku yang aku gunakan untuk berjalan, yang aku gunakan untuk membelah lautan. Sedangkan engkau menjelaskan kepada Zat yang Maha Mengetahui. Sedangkan Allah cuma bertanya, apa yang ada di tangan kananmu? Harusnya engkau cuma jawab tongkat. Kenapa engkau menjelaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Nabiullah Musa pun mengatakan, Naam, shadaqta ya Rasulullah, ulama ummatakal anbiya Bani Israil. Benar ya Rasulullah, ulama umatmu seperti para nabi di zaman Nabi Israil dan di zaman Bani Israil. Inilah kedudukan para ulama daripada umat Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada yang lebih tepat untuk menentukan segala sesuatu di zaman yang penuh kebingungan ini seperti pemikiran dan pendapat para ulama kita. Maka beberapa saat yang lalu di majelis Ar-Ridwan saya katakan, tetap kita satu komando. Maknanya satu komando bukan berarti kita mau perang, tidak. Satu komando yang dimaksud adalah pemikiran kita hendaknya sama dengan pemikiran para ulama. Langkah kita hendaknya sama dengan langkahnya para ulama. Jadi jangan sampai gagal paham. Satu komando berarti kok bakal perang. Ojo cekak lek mikir. Dan jangan paranoid. Ini banyakkan orang paranoid ini. Santai aja. Ini tidak ada apa-apa. Cuman kitanya aja yang berpikir secara paranoid. Orang yang panik. Di zaman ini orang yang panik, ulama yang panik, pejabat yang panik, aparat yang panik. Mereka ini telah keluar dari jalan yang telah diridhoi oleh Allah. Kalau mereka para ulama yang panik, tengarai, tandai, dia pasti melakukan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanggar sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Aparat yang panik, tandai, mereka adalah orang yang telah mengkhianati kita. Pejabat yang panik, tandai, mereka yang telah berkhianat kepada rakyatnya. Kalau mereka tidak panik, berarti mereka baik-baik saja. Kalau mereka panik, kita penuh tanda tanya. Kalau memang hak benar di jalan Allah itu, apa kita panik? Apa yang kita takuti? Apa yang kita pikirkan ke depan? Tidak ada. Baik-baik saja. Karena kesemua ini tentunya kembali kepada diri kita. Kalau ada orang bingung, takut, pasti kau melakukan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah, maupun kau telah keluar dari jalan konstitusi yang ada di negara kita. Kalau baik-baik saja di rel konstitusi, di jalan Al-Quran dan hadis, santai-santai aja. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita panikkan? Tidak ada. Adapun kita mau dibunuh, adapun kita mau di apa, tidak ada masalah. Kita di rumah ya mati, di jalan ya resiko mati, di tempat tidur ya resiko mati, kerja resiko mati, diam resiko mati, semua itu resiko mati. Tidak ada orang yang di rumah resiko tidak mati, tidak ada. Semua orang resiko mati. Karena mati itu hukumnya wajib. Semua yang bernafas itu pasti akan mati. Ojo wedi. Jadi bayangkan masyarakat ini paranoid, panik, ini ada apa ya, ada apa. Ojo wedi. Selama kita tetap di jalan yang diridhai oleh Allah, tidak ada yang harus kita takutkan. Maka
makna menolong daripada Al-Quran yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu adalah menghafal di luar kepala. Menghafal Al-Quran di luar kepala ini termasuk orang-orang yang menolong daripada Al-Quran, wahyu yang agung dari Allah yang maha agung, yang mana Al-Quran ini diturunkan melalui malaikat Jibril dan diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merangkum pengetahuan yang terdahulu dan yang akan datang. Al-Quran itu adalah seperti database-nya komputer masa lalu maupun yang akan datang. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran, maka kita akan ketahui masa lalu dan masa yang akan datang. Besok itu mau ada apa ya? Besok itu mau terjadi apa ya? Itu kita bisa ketahui di dalam Al-Quran. Maka kalau kita mempelajari yang sekarang ini lagi heboh, surat Al-Maidah ayat 50, 51, 52, 53 dan 54. Nah, makanya ini bentar lagi Al-Maidah 54 kayaknya. Tapi kita tetap di jalan apa yang telah dinyatakan oleh guru besar kita di dalam kitabnya nanti yang akan kita bahas minggu yang akan datang. Rasulullah SAW pun bersabda, fihi naba'un min qablikum wa naba'un min ba'dikum wa hukma bainakum man qala bihi sadaq wa man hakama bihi adl wa man tamassal huda min ghairi adallahu Allah. Maka dikatakan fihi naba'un min qablikum. Di dalam Al-Quran terdapat berita tentang umat sebelum kalian dan setelah kalian. Akan datang umat, diceritakan umat sebelum kalian dan setelah kalian, serta merupakan hukum di antara kalian. Bagaimana hukum para nabi yang dulu dan bagaimana hukum nabi yang sekarang. Barang siapa yang berkata dengannya, dia benar. Jadi kalau ada orang keluar ijtihadnya keluar dari Al-Quran, maka boleh dikatakan dia orang yang bukan yang benar. Yang menghukum dengannya, dia adil. Barang siapa menggunakan Al-Quran sebagai hukum, sebagai pegangan, sebagai aturan, maka dia orang yang benar. Dan yang mencari petunjuk selainnya, dia akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di negara kita ini, hukum tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Hukum di negara kita ini nggak bisa, Pak. Makanya hukum paling aneh di dunia negara kita. Hukum kok minimal, hukum kok maksimal. Maksimal 20 tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara. Hukum harusnya minimal dihukum sama ini. Jadi tidak bisa dinego, dinaikkan, bisa diturunkan, tidak bisa. Ini enggak, hukum bisa diturunkan tapi nggak bisa dinaikkan. Aneh. Nah, jadi kalau kita melihat kemaksiatan ada di mana-mana, prostitusi ada di mana-mana, pelecehan wanita dan anak-anak ada di mana-mana, begal, ada juga perampokan, ada juga pembunuhan, semakin merajalela. Apa sebab? Karena mereka berijtihad dan menggunakan hukum selain Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini benar-benar mengetahui psikologis manusia, yang mana manusia ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia yang diciptakan oleh Allah mengambil hukum selain Allah, maka seperti ini jadinya. Ibarat kalau kita beli motor atau beli barang elektronik itu ada aturan pakai, ada petunjuk pemakaian. Yang menciptakan menulis petunjuk pemakaian, aturan pakai. Kalau kita sesuai petunjuk pemakaian atau aturan pakainya, senantiasa barang tersebut akan awet. Misal motor itu petunjuknya setiap 5.000 km ganti oli. Olinya sekian, keencerannya sekian. Menggunakan oli merek ini ditentukan. Jika kita keluar daripada si pencipta motor tersebut, maka akan menjadi rusak. Wah, ini motor ini menggunakan oli. Ketoke sing enak
Nggih bimoli ya. Nggih bimoli ketoke warnane kuning, luwih apik. Biasanya warnanya rada biru butak enak nggih bimoli ya. Piye lek ganti bimoli? Ini dia keluar daripada aturan si pembuat. Bagaimana akhirnya rusak motor tersebut? Oh 5.000 meter. Gimana kalau kita gunakan 10.000 atau 20.000? Bisa. Alasannya uang kita semakin hemat uang kita. Banyak cara, banyak alasan, banyak daripada inisiatif. Oh seperti ini. Dia keluar dari aturan yang telah menciptakan, maka akhirnya rusak barang tersebut. Pegang HP, aturannya pegang HP itu jangan sampai dicas dalam keadaan on, dalam keadaan hidup dicas, nanti bisa rusak. Takut Hamzah ngerti elektronik ini. Lek dicas kok diodanya rusak, nanti dicas sama keadaan hidup nanti baterainya bisa drop. Lalu bagaimana? Hendaknya kalau ngecas HP itu sama dalam keadaan mati, off. Nah, kalau ini digunakan akan awet. Begitu juga manusia. Manusia ini kalau mau awet, mau tentram, mau senang, mau bahagia, jangan keluar dari aturan Allah. Kalau manusia menggunakan aturan selain aturan Allah, akan semakin hancur dunia ini. Makanya kalau kita melihat begal itu hukumnya, Pak. Hukumnya begal itu digantung, dikisos digantung, lalu tubuhnya dipamerkan di tengah alun-alun selama 3 sampai 1 minggu. Begal. Makanya kira-kira kalau begal digantung terus dipamer tengah alun-alun 3 dina sampai 1 minggu, insyaallah gak ada begal bisa. Di kota manapun kalau ada begal demikian caranya. Begitu juga jika ada tempat prostitusi, ada bapak-bapak sudah nikah selingkuh, gimana hukumnya? Ditanam, disawati-wati sampai mati. Wis pray, wis tak mungkin ada prostitusi, tidak ada sudah. Kalau hukum Allah mau diterapkan, aman negara kita. Tetapi banyak orang yang memiliki pemikiran aneh. Oh, ini tidak sesuai dengan adat kita, tidak sesuai dengan budaya kita, tidak sesuai dengan cara kita. Otaknya yang sudah terkontaminasi dengan pemikiran kafir, otaknya sudah terkontaminasi. Dia berpikir merasa lebih hebat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa lebih pandai dari yang menciptakannya. Orang kalau sudah merasa pandai dari yang menciptakannya, akan seperti ini hasilnya. Merasa lebih bijak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa lebih hebat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya permasalahan ini tidak kunjung selesai. Masalah ini akan semakin berkembang kerusakannya. Apa sebab? Mereka berpikir dan mengambil hukum selain daripada hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita benar-benar menggunakan hukumnya Allah, maka selesailah masalah kita. Entah sampai kapan kemaksiatan di negara kita ini, dan entah sampai kapan manusia akan sadar kalau hukum yang terbaik adalah hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang disayang, kadang yang membantah ini dari pihak umat yang beragama Islam. Agamanya Islam, sholat 5 waktu, tetapi tidak setuju dengan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini benar-benar pemikiran yang sudah teracuni, pemikiran yang sudah benar-benar keluar dari manhaj Al-Quran. Makanya hendaknya Pancasila ini diambil dari inisiatif para ulama. Pancasila itu yang membuat adalah para ulama. Undang-undang dasar yang menyusun adalah para ulama, para cendekiawan Islam. Tentunya untuk mengembangkan pemikiran daripada Pancasila dan undang-undang dasar, tentunya harus sesuai dengan fatwa ulama. Pancasila itu adalah rangkuman dari Al-Quran. Pancasila itu rangkuman dari Al-Quran. Lalu untuk mengembangkan, untuk mendefinisikan Al-Quran, mendefinisikan Pancasila, tentunya harus sesuai dengan Al-Quran. Tapi prakteknya sekarang mendefinisikan Pancasila keluar dari Al-Quran.
Makanya seperti itu dibuat main-main sesuai kepentingan golongan, sesuai kepentingan partai politik, sesuai kepentingan LSM, sesuai kepentingan organisasi tertentu, sesuai kepentingan substansi tertentu. Maka dari ini, jika yang namanya peraturan keluar dari peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan semakin hancur. Semakin hari semakin hancur, semakin hari dan semakin rusak. Maka tidak ada jalan yang lebih afdal, yang lebih baik daripada jalan yang telah ditentukan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, saya mendapatkan banyak SMS tentang tanggal 11 besok hari Sabtu mau diadakan demo. Maka banyak orang yang tanya kepada kami, Habib, termasuk dari bapak-bapak dari kepolisian pun tanya, Habib ini berangkat atau tidak? Mas Besar Ridwan ini berangkat atau tidak? Bagaimana sikap kita di dalam menanggapi demonstrasi? Kita Majelis Ridwan punya guru, saya punya guru, saya punya imam. Kita semua punya imam. Maka kita tidak akan keluar dari pemikiran imam kita. Tidak akan keluar dari yang telah dijawab oleh guru besar kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau mengatakan seperti yang pernah dijelaskan, bahwasannya bagaimana tentang kita untuk khuruj aulam nahruj fi mudhaharah, kita ikut atau tidak di dalam demonstrasi. Maka beliau menjawab bahwasanya yang akan saya jawab asalnya ini dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak keluar dari Al-Quran dan tidak keluar daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Intinya, kita hendaknya lebih baik menghormati orang yang mau demo. Yang mau demo silahkan, yang mau demo kami persilahkan. Yang paling diutamakan adalah ukhuwah antar umat Islam. Demo merupakan satu hukumnya, jika tidak dilarang di dalam agama, maka silahkan. Demo jika tidak dilarang di dalam peraturan negara tersebut, maka hukumnya silahkan. Jika demo ada larangan dari agama, jika demo ada larangan dari negara, maka hukumnya tidak boleh. Tapi di Indonesia ini, untuk mengekspresikan di dalam ketidakpuasan di dalam pemerintahan, maka disediakan lewat jalur hukum, yaitu yang namanya demonstrasi. Maka hukum ini secara agama legal, secara negara pun legal. Silahkan bagi yang mau demo, dan silahkan bagi mereka yang mau bergabung. Untuk kita, jangan sampai kita mencaci maki orang yang demo. Yang tidak demo, jangan mencaci maki yang demo. Yang demo pun jangan mencaci maki yang tidak demo. Dan Habib Umar pun berpesan, bagi yang demo jangan sampai menggunakan kata-kata kotor, jangan sampai anarkis, jangan sampai berbuat sesuatu yang sehingga merugikan harga diri umat Nabi Muhammad SAW. Hindari baliho-baliho yang sifatnya caci maki, hindari baliho-baliho yang sifatnya berkata-kata jorok dan kasar, hindari daripada hal-hal yang sifatnya keluar daripada yang telah diberikan aturan oleh Nabi Muhammad, sehingga nama umat Islam akan tetap harum. Bedakan bagaimana orang yang demo mereka di pihak orang yang di luar Islam, dan bagaimana orang yang demo ketika mereka beragama Islam. Maka
bagi orang-orang yang demo sudah ditampakkan di Kejadian 212. Rumput pun tidak diinjak. Mereka datang dengan keadaan damai, pulang pun dalam keadaan damai. Ini mencerminkan umat Islam yang rahmatan lil alamin. Maka besok tanggal 11 hari Sabtu kita mengambil sikap untuk melaksanakan tahajud, sholat tasbih. Jadi demo kita untuk melaksanakan sholat tasbih. Malam kita bangun tahajud mendoakan mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil jalur yang aman. Karena kita tahu diri, iman kita lemah, ekonomi kita lemah, dan tentunya kita tidak mampu untuk turun demo. Kita mengambil jalur aman, kita mengambil jalur yang sesuai kemampuan kita, yaitu lebih baik menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan mereka yang berjuang di jalan Allah, dan hindari daripada orang yang suka mencaci maki. Ada orang yang tidak demo mencaci maki yang demo, mereka lah musuh kita. Kalau ada orang yang tidak demo mencaci maki yang demo, itu musuh kita. Adapun yang demo mencaci maki yang tidak demo, itu juga musuh kita. Mereka yang mengutamakan ukhuwah, mereka adalah kawan kita. Yang demo, mereka menjalin ukhuwah, itu sahabat kita. Yang tidak demo menjalin ukhuwah, itu pun juga sahabat kita. Jadi kalau ada orang yang mencaci maki, ada orang-orang yang sifat yang gembosi, ini berarti musuh kita. Biarkan mereka yang mengekspresikan. Ini jalur hukum, silahkan. Mereka yang demo, yang penting tidak anarkis, yang penting tidak melakukan hal-hal yang keluar daripada Al-Quran, tidak keluar daripada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Kita lebih baik menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini jawaban yang kita rangkum dari apa yang telah disampaikan oleh Habib Umar. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, dan sama-sama kita melakukan pembelaan mereka dengan fisik, tapi pembelaan kita dengan doa. Jangan sampai kita tidak berpihak. Oh, saya netral, saya tidak kesana dan saya tidak sini. Ini tanda orang yang munafik. Harus berpihak kita. Berpihak pada siapa? Silahkan berpihak kepada penista agama atau mereka yang memperjuangkan harga diri umat Islam. Kita tetap berjuang, tapi perjuangan kita melalui doa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ambil sikap, nggak bisa netral. Ini nggak bisa, nggak bisa netral. Saya netral aja, tidak bisa. Ini nggak bisa netral. Harus kita ambil sikap. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan bagi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man nawasihi ilaikum wa bisalmin hafidh ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.